Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Rosandi, belajar matematika mudah dan kreatif. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi pola bilangan. Nah, pola bilangan ini dipelajari di kelas 8 semester 1 bab 1 ya. Nah, apa itu pola bilangan dan macam-macam pola bilangan, kemudian rumusnya apa, kita pelajari sekarang ya. Nah, yang pertama, pengertian pola bilangan. Pengertian pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya pola segitiga, garis lurus, persegi, persegi panjang, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini macam-macam pola bilangan. Kita akan bahas dulu ya mengenai pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan genap. Nah, yang disebut susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Nah, kita lihat di sini ada susunan angka-angka. Ya, di sini ada pola bilangan genap, berarti angka-angkanya pun akan bilangan genap. Nah, kita lihat. Sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini pola bilangan genap ya. Nah, kita lihat polanya. 2 ke 4 itu selisihnya berapa? Ya, 4 ke 6 selisihnya berapa? 6 ke 8 selisihnya berapa? 8 ke 10 selisihnya berapa? Nah, 2 yang pertama ini disebut suku pertama atau U1. Ya, kemudian yang 4 ini suku kedua. Kalau dikatakan suku kedua ya. 6 suku ketiga, kemudian 8 suku keempat, ini suku kelima. Nah, jadi suku pertama adalah 2, suku kedua 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya. Dari 2 ke 4 itu selisihnya berapa? 2 ya. Kemudian dari suku kedua ke ketiga 2 juga, bertambah 2 ya. Kemudian keempat bertambah 2 juga. Kemudian kelima bertambah 2 juga. Nah, lihat polanya. Ya. Suku pertama 2. Ya, keempat. Suku kedua dengan ketiga 2 juga. Kemudian bagaimana cara menentukan rumus KN-nya? Rumusnya UN atau suku sama dengan, kita lihat, suku pertama 2 bertambah ya 2, berarti kok bingung ya. Nah, untuk menentukan rumus KN-nya, rumusnya ya, bagaimana? Kita lihat suku pertama 2, suku kedua 4. Ya. Berarti 2 dikali suku pertama 2. Berarti 2 kali 1 2. Yang suku kedua 2 dikali suku kedua berarti 4. 2 kali suku kedua 2 kali 2 4. Suku ketiga 2 kali 3 6. Berarti rumusnya UN sama dengan 2N atau sukunya. Bagaimana cara menentukan suku ke-20 atau suku ke berapa ya? Misalnya kan nggak mungkin kita mencari satu persatu sampai 20 atau 100 gitu ya. Kita cari aja dengan rumusnya. U20 sama dengan 2 kali 20. Ya. Berarti U2 kali 20 40.
Berarti suku ke-20 adalah 40, seperti itu. Terus bagaimana kalau mencari suku ke-50? 50 sama dengan 2 dikali 50. Berarti 100. Nah, seperti itu. Belajar matematika mudah dan kreatif. Kemudian kita selanjutnya ada pola bilangan ganjil. Berarti angka-angka yang bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita lihat juga polanya. Selisih suku kedua dan ketiga, kedua dan ke-1 adalah 2 ya. Kemudian ke sini juga bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Yang membedakan adalah angkanya yang ganjil. Kita lihat bagaimana rumusnya. UN sama dengan, ini hampir sama ya dengan pola bilangan genap. Cuman bedanya dikurangi 1. Suku pertama dikurangi 1. Suku kedua dikurangi 1. Ya, suku ketiga juga dikurangi 1. Maka rumusnya 2 N dikurangi 1. Nah, seperti itu. Coba kita lihat suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6 ya. Suku ke-6 dari bilangan tersebut adalah U N sama dengan 2N-1. Berarti suku ke-6 U6 sama dengan 2 kali 6 kurangi 1. 2 kali 6 12 kurangi 1 sama dengan 11. Berarti dari sini ditambah 2 juga berapa? 11. Berarti sama ya. Kemudian bagaimana cara mencari suku ke-20? Berarti U20 sama dengan 2 kali 20 dikurangi 1. 2 kali 40 kurangi 1 sama dengan 39. Nah, seperti itu. Gampang ya. Belajar matematika mudah dan kreatif. Oke, selanjutnya di sini ada pola persegi panjang. Nah, di sini terlihat bulatan-bulatan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kita lihat ada berapa bulatan di suku pertama. 1, 2, ada 2. Kemudian suku kedua 6, suku ketiga ada 12, dan suku 4 ada 20. Ya. Kita lihat suku pertama nih ada 2 ya. Berarti 1 dikali 2. Suku kedua ada 2. Atasnya 3. Ini kan panjang kali lebar ya. Suku ketiga 3, 4. Kemudian suku keempat 4, 5. Ini suku pertama 2, 3, dan 4. Ini sama seperti sukunya ya. Kemudian polanya yang atasnya 2, 3, 4, 5. Bertambah 1. Juga bertambah 1, bertambah 1. Nah, berarti untuk rumusnya, untuk rumus persegi panjang, kita lihat N UN suku pertama N dikali N tambah 1. Ini kan suku pertama ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya UN sama dengan N tambah 1. Kita coba lihat suku apakah benar ini. Suku keempat. U4 sama dengan 4. Kemudian dikali 4 tambah 1. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, seperti itu benar ya. Kemudian kalau mencari suku ke-20, U20 sama dengan 2 kali
20 kali 20 tambah 1. 20 kali 21. Coba hitung. 20 kali 21, 0, 2, kemudian 0, 4. 420. Nah, seperti itu. Oke, gampang ya. Kemudian ada pola persegi. Nah, pola persegi ini membentuk persegi. Kita lihat urutannya. Ini suku pertama 1, 4, kemudian 9, kemudian 16. Nah, lihat angka-angka ini. Angka-angka ini adalah angka-angka dengan kuadrat. Ya. Kita lihat 1. Berarti N pangkat 2. Kalau 1 berarti 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Kemudian 4 pangkat 2, 16. Ya, dan seterusnya. Berarti kita dapat untuk rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Berarti kalau kita mencari U10, berarti U10, suku ke-10 sama dengan 10 pangkat 2. Sama dengan berapa? 100. Gampang ya kalau untuk pola persegi. Oke, selanjutnya ada pola segitiga. Pola segitiga, kita lihat polanya. Suku pertama 1, 3, kemudian 6, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, polanya 1, 3, 6, 10. Ya. Nah, kalau pola segitiga itu hampir sama dengan pola persegi panjang. Cuman bedanya pola segitiga itu setengah dari persegi panjang. Kita coba lagi, kita bandingkan dengan yang tadi. Pola persegi panjang ya. Suku pertama pola segitiga 1, suku pertama dari pola persegi panjang adalah 2. Kemudian pola kedua, suku kedua pola segitiga 3, pola persegi panjang 6. Terus kemudian suku ketiga pola segitiga 6, pola persegi panjang 12. Ini hampir setengah dari pola persegi panjang. Berarti untuk rumusnya setengah dari pola persegi panjang. UN sama dengan setengah N 1/2 N plus 1. Nah, bagaimana mencari suku kelima dari barisan pola bilangan segitiga? Kita mencari suku kelima, berarti U5 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 5 ditambah 1. 1/2 kali 5 ditambah 5 tambah 1, 5, 6 kali 6 ya, 5 tambah 1, 6. 1/2 dikali 5 kali 6, 30 ya, 30. Jadi sama dengan 30 dibagi 2, 15. Berarti 15. Nah, suku kelima dari bilangan pola segitiga adalah 15. Seperti itu. Kalau mencari suku ke-9. Oke, bagaimana cara mencari suku ke-9? Berarti U9 sama dengan setengah dikali 9 dikali 9 tambah 1. Jadi 1/2 dikali 9 dikali 9 tambah 1, 10. 1/2 dikali 9, 10, 90. 90 dibagi 2, 45.
berarti hasilnya 45. Nah, seperti itu. Gampang ya. Kemudian pola selanjutnya dari pola barisan, pola bilangan ya. Ada pola bilangan Pascal. Nah, kenapa namanya Pascal? Karena ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Nah, jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Nah, bisa terlihat ya, polanya membentuk segitiga. Kemudian diawali baris pertama dengan angka 1. Kemudian diawali dan diakhiri juga angka 1 setiap barisnya ya. Nah, kemudian baris ketiga dilihat. Nah, baris ketiga, angka yang ketiganya, tengah-tengahnya itu ditambahkan dari 1 tambah 1 dari sini. Jumlahkan ya. Berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian, kenapa angkanya 3? Dijumlahkan juga. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Nah, kita lihat banyaknya angka apabila dijumlahkan. Suku pertama ada 1, suku kedua ada 2, suku ketiga atau baris ketiga ya ada 4, kemudian baris 4 8, baris kelima 16, baris 6 32 dan seterusnya. Nah, berarti lihat ini kan suku pertama ya, sini ada 2, 4, 8, berarti 2 dipangkatkan 0 ya, 2 pangkat 0 1. Kemudian baris kedua atau suku kedua 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian baris ketiga 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. Kemudian baris keempat 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, kalikan 2 8. Kemudian baris kelima 2 pangkat 4. Baris ke-6 2 pangkat 5. Baris ke-7 2 pangkat 6. Nah, lihat baris pertama, suku pertama 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti suku pertama supaya jadi 0 pangkatnya berarti 2 pangkat 1 kan suku pertama. Kemudian dikurangi berapa supaya jadi 0? 1. Berarti rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N-1 atau sukunya dikurangi 1 pangkatnya ya, akan menjadi pangkat ini. Berarti kalau kita mencari suku ke-9 dari pola bilangan segitiga Pascal, berarti UN sama dengan 2 pangkat N-1. Suku 9, suku U9, 2 pangkat 9 kurangi 1. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Di 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali ya. Kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa hasilnya? 4. Kita coba ya. 4 4 4 16. Berapa lagi? Di sini ke sini 16. 16 kali 16 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 9 6 5 256 256. Oke, seperti itu Bang ya. Kemudian yang terakhir pola segitiga. Pola Fibonacci. Salah ya, maaf. Pola Fibonacci. Nah, pola Fibonacci ini untuk angka-angkanya tersendiri itu 1 1 2 3 5 8. Kita lihat polanya.
1, 1, 2, 3, 5, 8.